Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Yudi dari channel Belajar Bisnis Online. Pada kesempatan video kali ini gue mau coba untuk sharing untuk teman-teman bagaimana sih caranya memulai belajar digital marketing atau bisnis online. Yang pertama itu, sebelum kita mulai ke selanjutnya, untuk video selanjutnya, teman-teman harus mengetahui apa itu digital marketing, fundamental digital marketing, dan kenapa kita harus belajar digital marketing. Dalam video kali ini saya coba untuk sharing untuk teman-teman di mana kita sebagai pengguna atau pembisnis era digitalisasi sekarang ini mau nggak mau harus masuk ke dalam dunia digitalisasi, di mana pasar berkumpul atau ada paling banyak di dunia digitalisasi. Mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus masuk ke dalam dunia digitalisasi. Oke, langsung aja, tidak perlu berpanjang lebar. Saya akan menjelaskan fundamental digital marketing. Oke, nanti teman-teman bisa nonton videonya di YouTube channel kami, Belajar Bisnis Online. Nah, apa sih digital marketing? Sebenarnya pada dasarnya digital marketing itu sama seperti marketing pada umumnya. Nah, saya hampir 20 tahun di dunia marketing, di mana ada dua zaman yang saya sudah alami, antara marketing konvensional dan marketing digital. Nah, sekarang ini sudah tidak lagi dibagi dua antara marketing konvensional dengan marketing digital. Sekarang itu mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus masuk ke dalam dunia marketing digital. Karena teman-teman harus menemukan target pasar atau customernya di dunia digital, seperti di handphone, di website, di kanal-kanal sosial media lainnya. Nah, di sini saya coba untuk sharing kenapa kita harus belajar digital marketing, dan ini fundamentalnya kita masuk ke dalam dunia digital marketing. Oke, langsung aja. Nah, digital marketing itu suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau jasa menggunakan digitalisasi atau internet. Tujuan digital marketing itu untuk menarik calon konsumen yang ada di dalam dunia online ke online atau online ke offline. Jadi semua bisa kita jalankan, walaupun kita punya bisnis memang bisnisnya kebanyakan offline. Nah, mau nggak mau kita juga harus memerlukan digital marketing untuk narik ke dunia offline-nya, gitu. Ya, apalagi yang online-nya, gitu. Ada jenis-jenis sistem atau bisnis sekarang itu memang tipenya atau model bisnisnya itu rata-rata ya diawali dengan customer journey-nya itu lewat digitalisasi, gitu, atau funnelnya. Nanti teman-teman yang menentukan funnelnya lewat apa. Nah, kenapa harus digital marketing? Ini ada beberapa yang bisa kita ketahui kenapa harus belajar digital marketing. Adalah faktanya digital marketing atau marketing melalui digital itu sangat-sangat murah. Nah, teman-teman bisa melakukan digital marketing itu hampir tanpa modal ya, atau misal kuota aja teman-teman udah bisa melakukan marketing menggunakan digitalisasi. Seperti contohnya menggunakan sosial media. Sosial media itu kita install sosial media Facebook, Instagram, TikTok, dan yang lain-lainnya itu hampir tidak ada yang namanya bayar. Artinya free. Teman-teman bisa lakukan, bisa install sosial media. Kalau bisa semua gitu, omni channel, semua teman-teman bisa pakai, gitu. Nah, yang kedua selanjutnya adalah mudah. Nah, teman-teman juga nih, kadang-kadang saya juga suka pernah banyak UMKM bertanya ke saya itu, Coach, agak susah kita belajar
sosial media sebenarnya bukan susah, tapi karena memang kita agak males atau sudah terblok dengan pikiran, wah nggak bisa nih karena umur sudah tua, karena mungkin bukan zamannya lagi. Padahal semua business owner atau entrepreneur itu diwajibkan untuk selalu belajar, selalu berinovasi dalam bisnisnya. Jadi kita harus mau nggak mau harus belajar, teman-teman. Teman-teman nggak usah memblok dirinya dan mengatakan, berlindung di kata-kata saya gaptek, atau saya ini susah berpikir, atau saya ini sudah tua loh coach untuk bermain di dunia digitalisasi. Kayaknya enggak udah nggak bisa lagi gitu. Padahal di luar sana ada juga yang umurnya hampir 50, 60 atau 40 itu mulai belajar digital marketing dan belajar online itu dari hal-hal sesuatu yang mudah. Misalnya posting. Jangan sampai kita mengatakan gaptek tapi tiap hari posting curhat di sosial media. Nah, sebenarnya dengan posting kita sudah di sosial media itu kita sudah melakukan atau praktek yang namanya digitalisasi. Seperti kita sudah install WhatsApp. Dan sekarang orang Indonesia rata-rata ya memang sudah punya WhatsApp, yaitu udah mulai bisa berjualan dengan WhatsApp tersebut, seperti story, seperti posting story, seperti terus bikin toko online menggunakan WhatsApp bisnis. Itu cukup untuk kita memulai sebuah perawalan atau diawali dengan belajar WhatsApp seperti itu. Nah, selanjutnya tertarget. Teman-teman juga bisa menargetkan orang-orang yang memang sesuai dengan target pasar teman-teman. Misalnya kalau misalnya lingkungan tetangga, ya berarti kita kan sudah kadang-kadang ada yang namanya lingkungan RT, itu kan ada WhatsApp group gitu, atau pengajian ya, pengajian atau teman alumni sekolah atau teman kantor, itu juga sudah bisa dijadikan target pasar produk-produk kita gitu. Nah, selanjutnya luas. Teman-teman juga bisa belajar fakta-fakta belajar digital marketing itu memang kita bisa jualan sangat luas dengan digitalisasi gitu. Misalnya kita jualan di Tangerang atau jualan di Jakarta. Nah, teman-teman bisa menjual produk-produknya dengan digitalisasi ini, bisa ke Jabodetabek, bisa ke Pulau Jawa, bisa juga ke Sumatera, bahkan bisa ke dunia. Banyak juga teman-teman UMKM, entrepreneur yang mendapatkan customernya di online itu bahkan hampir 80% itu bukan pada tempat dia tinggal. Itu artinya digitalisasi ini memperluas pasar kita, tidak membatasi ruang lingkup jualan kita. Teman-teman bisa menjual produk. Misalnya ada juga tuh member saya di belajar bisnis online itu, ada yang dari Abu Dhabi, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Singapura, ada yang dari Hong Kong, Vietnam, Thailand, ASEAN lainnya. Dia jualannya, orangnya sebagai bekerja di luar tapi jualannya di Indonesia. Itu bisa dilakukan dengan sistem dropshipper. Nanti saya pertemuan selanjutnya di video berikutnya saya akan buat tentang bagaimana cara bermain dropshipper ya. Terus yang kedua, fleksibel. Fleksibel ini tidak tergantung sama waktu. Artinya kalau kita sudah masuk ke ranah digital itu tidak mesti kita tungguin 24 jam. Contoh kita buat marketplace. Marketplace itu kita buat udah selesai. Tinggal bagaimana caranya mendatangkan traffic ke dalam marketplace kita. Nah, setelah kita buat marketplace, toko online, itu website itu 24 jam teman-teman bisa jualannya. Artinya walaupun teman-teman nggak tungguin, orderan bisa tetap berlangsung, transaksi tetap bisa berlangsung walau teman-teman tidak membuka saat itu juga gitu. Contoh di
marketplace gitu, misalnya di Shopee, Tokopedia, Lazada dan yang lain-lain itu 24 jam tanpa harus teman-teman tungguin. Nah, selanjutnya adalah terpola. Teman-teman juga bisa menggunakan pola-pola yang sudah digunakan uh, entrepreneur atau digital marketing yang sudah melakukan. Misal, saat pembuatan postingnya di jam apa, terus bagaimana copywritingnya, terus gambarnya, desainnya seperti apa, kita sudah tentukan pola-polanya. Nah, teman-teman juga bisa mencatat atau membuat sebagai SOP. Misalnya teman-teman ada customer service, teman-teman ajarkan customer service itu ketika menghadapi customer itu dibuatkan SOP-nya. Nah, selanjutnya adalah efektif. Nah, saya juga sudah masuk ke dalam dunia digital marketing itu mulai 2015, di mana saya mulai belajar berbisnis. Nah, dulu masih tidak terlalu banyak ya e-course untuk belajar digital marketing. Sekarang sudah mulai menjamur. Nah, teman-teman, bahkan ada yang gratis di YouTube, seperti contohnya channel saya ini, belajar bisnis online ini. Teman-teman nggak perlu bayar, tinggal subscribe untuk mendapatkan video-videonya. Teman-teman bisa lihat di video-video saya yang lainnya, seperti pembuatan Canva, pembuatan landing page, pembuatan website, copywriting dan yang lain-lain. Nah, teman-teman bisa lihat di video-video yang lainnya. Nah, itu sangat efektif. Nah, selanjutnya adalah tren, di mana teman-teman bisa menemukan tren-tren, menemukan target pasar itu ya di digitalisasi atau digital gitu. Misalnya tren sekarang handphone, ya teman-teman bisa melihat lah. Misalnya bangun pagi yang dilihat apa? Handphone. Sebelum tidur handphone. Nah, banyakkan orang pegang handphone dan punya kuota. Jadi kalau ada yang ngomong kuotanya sedikit, nggak jarang sekali saya menemukan itu. Karena biasanya kalau punya handphone pasti kuotanya ada gitu. Makanya jualan di digitalisasi atau di sosial media itu ya memang gratis lah gitu. Kecuali internet, teman-teman bisa menggunakan digitalisasi gitu. Nah, trennya sekarang itu memang semua pada berkumpul target pasar itu di digital. Misalnya berkumpul di Facebook, grup-grup Facebook, grup-grup WhatsApp, di YouTube, TikTok dan yang lain-lain. Trennya memang seperti itu. Nah, ketika mereka berkumpul di sosial media, nah kita datengin ikut masuk ke dalam dunia sosial media. Selanjutnya adalah kebutuhan. Ya, sekarang itu digitalisasi itu bukan lagi hal sesuatu yang memang langka. Artinya kita memang selalu membutuhkan. Teman-teman bisa lihat saja, kalau misalnya dulu lebih baik ketinggalan dompet di handphone dibanding ketinggalan dompet. Tapi sekarang sudah beda gitu. Teman-teman lebih baik ketinggalan dompet dibanding handphone. Karena kebutuhannya memang handphone, digitalisasi. Kita ambil uang pun tanpa ATM, hanya menggunakan handphone bisa. Berbelanja menggunakan handphone pun bisa. Terus apalagi ya? Belanja online ya pakai handphone, apalagi itu kan. Semua pakai handphone, dan kita belanja seperti beli bakso aja udah pakai scan QR. Nah, itu teman-teman harus mengetahui sekarang mau nggak mau kebutuhan kita belajar digital marketing. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah terukur. Teman-teman juga bisa mengukur iklan atau postingan kita yang memang bagus atau tidak, kan bisa terukur. Like-nya berapa, komennya berapa. Nah, teman-teman bisa ukur tuh. Apalagi teman-teman nanti kalau ada yang mau ke digitalisasinya menggunakan Facebook Ads, Instagram Ads, Google Ads. Nah, atau Shopee, iklan Shopee. Nah, itu bisa diukur tuh ranah-ranahnya. Misalnya hari ini kita spend, anggaplah 100.000 atau 50.000. Nah, kita dapat trafficnya berapa nih untuk masuk ke dalam website kita, atau masuk ke toko online kita, atau bahkan masuk ke sosial media kita. Nah, teman-teman bisa ukur, dan ada pengukuran yang memang teman-teman ketahui dalam misalnya Facebook
ads gitu. Itu ada ukur-ukurannya. Oke, selanjutnya. Nah, apa persamaan mereka? Ya, persamaan mereka ya bangkrut gitu. Karena apa? Mereka belum berinovasi untuk masuk ke dalam dunia digitalisasi. Misalnya Kodak, BlackBerry. Dulu siapa sih yang nggak kenal Kodak, BlackBerry, Nokia, Vistara, Giant, dan yang lain-lain. Bahkan GDID ya, belum lama tutup ya untuk menghadapi era digitalisasi ini. Nah, untuk teman-teman yang bisnisnya sekarang masih berjalan atau sedang berjalan, saran saya sih belajar digital marketing atau digitalisasi. Minimal teman-teman bisa posting di sosial media. Nah, faktanya sekarang ini teman-teman bisa lihat beberapa mall, tempat-tempat offline ya tutup, seperti pedagang di Tanah Abang, pedagang di Blok M atau di WTC Glodok. Ya sekarang berbondong-bondong mereka masuk ke dalam dunia digitalisasi. Mereka buka toko online, mereka buka marketplace, mereka buka sosial media, mereka buat website, mereka buat landing page. Nah, macam-macam tools itu nanti akan kita pelajari di channel Belajar Bisnis Online gratis. Teman-teman bisa belajar. Yang penting teman-teman subscribe channel kami ya, agar tidak ketinggalan, dan nyalakan lonceng. Oke, selanjutnya. Nah, pasar offline sekarang bukannya pasarnya turun, ya pasar memang turun, tapi tidak separah dengan kondisi pasar offline. Ya, semua pasar memang globalnya sekarang turun, tapi memang tidak sejauh pasarnya offline. Nah, kenapa sih? Ini akibat kemarin pandemi, tapi kebiasaan itu sudah mengakar atau sudah jadi behavior, kebiasaan untuk belanja di online. Nah, mau nggak mau ya kita harus pindah masuk ke dalam dunia online. Bukan berarti kita menghilangkan offline ya 100%, tapi offline tetap ada. Tapi kita menambah channel distribusi informasi menggunakan online, seperti itu. Jadi online offline ya jalan dua-duanya. Bukannya kita buat offline terus pindah dari offline ke online, tapi dua-duanya tetap harus berjalan. Oke, ini survei atau tren data menggunakan internet di media sosial tahun 2022, di mana pengguna internet itu sekarang terus meningkat. Mau nggak mau, suka nggak suka, customer sekarang sudah menggunakan internet itu ya sejak beberapa tahun lalu terus naik penggunaan internet gitu. Nah, ini adalah penggunaan internet dan media sosial. Nah, teman-teman bisa lihat ya data-data ini adalah Februari 2022 kita lihat. Nah, total populasi jumlah 7,91 miliar. Nah, pada tahun 2021 itu naik penggunaannya. Nah, ini perangkat mobile, bisa kita lihat surveinya, penggunaan internet, penggunaan media sosial. Ini untuk di ruang lingkup global. Kita coba nanti ada yang di Indonesia ya, ini di dunia ya. Nah, ini adalah data tren penggunaan internet di media sosial Indonesia. Teman-teman bisa lihat total populasi kita 277 juta. Nah, sekarang itu 2021 itu kemarin di survei 2704, artinya ada kenaikan populasi. Nah, sekarang kita lihat perangkat mobil yang terhubung ada berapa? Gitu. Yang tadinya 2001 itu 345 juta. Nah, sekarang itu 2022 jadi 370 juta. Gitu. Artinya ada kenaikan 3,6%. Pengguna internet naik lagi nih. Dari 2021 itu 202 juta. Sekarang itu 2022 204. Nah, apalagi sekarang 2022 ya pasti akan naik lagi. 2023 pasti akan lebih tinggi lagi. Nah, ini penggunaan media sosial 2021 itu 171. Nah,
sekarang 2022, ini datanya 2022 ya, itu 191 juta. Artinya pasar banyak sekali sekarang sudah masuk ke dalam dunia internet gitu, sosial media. Ini waktu orang Indonesia mengakses media digital. Jadi teman-teman harus mengetahui kenapa kita harus masuk ke dalam dunia digital. Ini fundamental atau dasar-dasar kenapa kita harus masuk ke dalam dunia digitalisasi. Nah, seperti kita lihat waktu ini. Waktu rata-rata pelanggan menggunakan sehari ada 8 jam ya. Ya sekarang jadi berapa minimal gitu. Teman-teman lah bisa lihat lah, bawa-bawa handphone itu hampir 24 jam memegang handphone untuk scrolling. Biasanya rata-rata 2 sampai 2 jam 50 menit paling sedikit gitu. Ya. Ini data-datanya. Nah, alasan utama orang di Indonesia menggunakan internet biasanya untuk apa sih? Biasanya informasi ya. Nah, teman-teman juga menggunakan handphone itu atau internet itu biasanya menggunakan membuka informasi-informasi, misalnya berita. Biasanya pertama berita. Ya, apapun beritanya, misalnya politik, artis dan yang lain-lain. Ya, selanjutnya adalah ide-ide baru atau inspirasi baru mereka akan cari di internet. Biasanya video YouTube misalnya mereka tonton tuh. Atau saya juga masih suka nonton YouTube atau sosial media lainnya setiap hari berhubungan dengan teman, keluarga gitu. Selanjutnya adalah kenapa alasan mereka menggunakan internet, ya mengisi waktu luang, mengikuti berita, kejadian terkini. Nah, sekarang itu lebih update malah di sosial media gitu, dibanding ya seperti kita aja hampir hanya beberapa jam aja kita nonton TV. Selanjutnya kita nontonnya di handphone gitu. Nah, website apa sih? Ini survei data website yang banyak dikunjungi orang di Indonesia pada tahun 2022 itu website apa? Yang pertama pasti ya rajanya website adalah Google. Nah, teman-teman juga pasti cari apa-apa di Mbah Google lah, di googling ya, Mbah Google. Nah, selanjutnya YouTube, Detik, Facebook, Tribun, Kompas. Nah, mungkin ini 2023 sudah berubah ya. Mungkin sosial media pasti lebih tinggi, misalnya TikTok sudah mulai naik, terus Instagram sudah mulai naik, WhatsApp sudah mulai naik dan yang lain-lain. Gitu. Nah, ini pengguna media sosial yang setiap tahunnya naik. Nah, teman-teman, ini pasar kita sekarang adanya di sosial media. Di tahun 2014 62 juta. Nah, sekarang 2022 ini data 2022 itu 191 juta. Artinya pasar wah besar sekali nih. Gitu. Kita ambil 0,0001% aja sudah berapa ratus orang yang bisa kita jadikan target pasar di sosial media. Apalagi 2023 nih makin tinggi aja nih sosial media gitu. Jadi jualan bisa pakai sosial media juga, nggak mesti hanya menggunakan marketplace. Jadi marketplace itu sebenarnya pada dasarnya bukan buat jualan sih, tapi untuk mengalihkan transaksi lebih aman, lebih membangun trust gitu. Karena kalau produk kita mahal, jualan di marketplace juga saingannya ya sama pabrik gitu. Mau nggak mau kita harus cari traffic di sosial media seperti itu. Oke, selanjutnya platform media sosial. Platform media sosial yang banyak digunakan tahun 2022 itu ya sekarang itu ya 2022 ini ya. Ini WhatsApp, Instagram, Facebook, TikTok, Telegram. Mungkin TikTok sekarang sih udah naik ya. Di bawah WhatsApp biasanya sih. Karena TikTok lagi naik daun nih, gitu. Facebook dan yang lain-lainnya. Nah, ini pengguna platform media sosial. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan traffic ini untuk berjualan. Nah, ini petanya dalam penggunaan sosial media atau internet ya. Nah, ini memang sekarang masih tinggi di Pulau Jawa, 52 juta. Sumatera 18
juta, Kalimantan, Sulawesi, Papua atau Timur ya. Nah, untuk teman-teman berbisnis harus tahu juga di mana tempat customer berkumpul paling banyak di dunia internet atau digitalisasi. Kita lihat nih paling besar pasarnya di mana nih, gitu. Oke, ini penetrasi pengguna internet ini berdasarkan umur. Nah, untuk apa sih kita mengetahui data ini berdasarkan usia? Untuk mengetahui di mana kita punya target pasar. Kalau misalnya saya sih di bisnis saya menargetkan target pasarnya itu 25 sampai 35 tahun, target pasar saya sih. Makanya di sini banyak nih 25 sampai 34 tahun yang main di dunia internet target pasar. Nah, teman-teman, produknya sesuai gak dengan target pasarnya? Kalau misalnya produknya umurnya target pasarnya lumayan, artinya obat-obat untuk orang tua ya, di sini kita bisa lihat nih 55%. 2% 55 tahun ke atas yang menggunakan internet. Nah, saran saya target pasar itu 25 sampai 34 yang banyak, atau 34 sampai 44. Ya, tergantung juga sih produknya, karena kita melihat produknya jualannya di usia berapa gitu. Oke, next. Nah, ini layanan yang diakses. Yang pertama chatting ya. Chatting itu seperti itu ya, WhatsApp, terus Messenger, Facebook Messenger dan yang lain-lain. Ya, itu 89,35% ada chattingan gitu. WhatsApp lah ya. Yang kedua itu sosial media. Yang selanjutnya search engine atau Google ya. Selanjutnya lihat foto, gambar itu 72%. Terus 69% itu lihat video, download video selanjutnya. Nah, ini data-datanya teman-teman bisa lihat di internet ya, data-data seperti ini. Nah, ini dasar untuk kita masuk ke dalam dunia digitalisasi. Nah, ini berdasarkan generasi ya, generasi baby boomers, generasi X, Y, Z, sekarang generasi yang terbaru generasi A ya, Alpha gitu. Nah, ini selanjutnya data berdasarkan BPS ya, Badan Pusat Statistik, di mana kelompok umur sekarang itu wanita dan laki-laki misalnya. Umur paling banyak di mana sih dan berapa penduduk kita? Untuk data ini dipakai untuk sebagai target pasar. Jadi perlu sekali ini data ini. Kalau misalnya teman-teman punya produknya umur berapa? 35 sampai 39, 25 sampai 29. Ya, atau 15 sampai 19 tahun gitu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Kesimpulannya apa? Nah, teman-teman mau nggak mau, suka nggak suka harus belajar digital marketing atau internet digitalisasi. Nah, teman-teman bisa belajar. Oke, di video selanjutnya teman-teman bisa belajar tentang strategi-strategi digital marketing. Jangan lupa subscribe videonya, YouTube-nya, biar teman-teman bisa mengetahui, atau sambil belajar bareng, kita sharing bareng. Nah, di sini Bill Gates mengatakan bahwa jika bisnis Anda tidak ada di internet, maka bisnis Anda akan segera gulung tikar atau tutup. Begitulah pendapat orang terkaya di dunia. Ya, mau nggak mau, suka nggak suka, ya ini nyata ya. Nah, teman-teman nanti bisa belajar. Nah, ini kita di video pertama ini untuk yang bulan Juli ini tadi adalah fundamental digital marketing. Selanjutnya nanti kita akan belajar growth mindset, target pasar, niche market, pemilihan produk, dan yang lain-lain ya. Oke, itu aja dari saya. Semoga bermanfaat. Bisnis teman-teman sukses selalu dan bisa mempraktekkan keilmuan-keilmuan digital marketing dari YouTube-nya Belajar Bisnis Online. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.